Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nurul di video pembelajaran. Bagaimana kabar kalian di rumah anak-anak? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, mengenal benda gas lebih dekat. Sebelum pembelajaran dimulai, tidak bosan Bu Nurul selalu mengingatkan untuk mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dengan cara 1. Biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. 2. Jangan lupa pakai masker. 3. Biasakan selalu jaga jarak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Masih ingatkah kalian di video pembelajaran sebelumnya bahwa perubahan wujud benda itu ada 6, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Hari ini kita akan belajar mengenal benda gas lebih dekat. Masih ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas? Udara adalah contoh benda gas. Udara ada di mana-mana, ada di sekolah, di jalan, di ruangan, dan dimanapun saja kita berada. Apa sih gunanya udara untuk manusia? Tentu banyak sekali. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Manusia bernafas menghirup udara yang namanya oksigen. Anak-anak, udara tidak bisa kita lihat, kita pegang, ataupun kita genggam. Tetapi udara bisa kita rasakan. Contohnya, saat angin bertiup, kita merasakan kesejukannya. Angin adalah udara yang bergerak. Udara inilah yang disebut dengan benda gas. Benda gas yang dapat dilihat itu contohnya adalah yang pertama, awan. Contoh yang kedua yaitu asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan 1. Mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: 1. Kantong plastik bening. 2. Balon. Langkah-langkah percobaan. 1. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. 2. Tutuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. 3. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Contohnya nomor 1. Nama benda, udara dalam kantong plastik. Bentuknya berubah sesuai wadahnya? Ya, berarti kamu kasih tanda centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Ya. Selanjutnya sampai nomor 5, coba kalian kerjakan sendiri. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Percobaan 2. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan:
1 benang secukupnya, 2 balon 2 buah, 3 sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan. 1. Tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. 2. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. 3. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. 5. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. 6. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Balon yang ditusuk akan mengempis. Simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Benda gas mempunyai massa. Semakin besar massanya, semakin besar pula beratnya. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat dan sebagian gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Benda gas memiliki volume dan massa yang berubah. Contoh benda gas yang dapat ditemui dalam keseharian diantaranya adalah asap kendaraan, awan, dan uap air. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat yang bisa digunakan untuk menimbang berat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, timbangan beras. 2. Timbangan badan. 3. Timbangan kue. 4. Timbangan gantung. 5. Timbangan warung. 6. Neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan orang tua kalian ya. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama orang tuamu ya. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Massa bayi ditimbang menggunakan timbangan gantung. Massa telur menggunakan timbangan warung. Massa emas menggunakan timbangan neraca. Selanjutnya, massa tepung ditimbang dengan menggunakan timbangan kue. Massa beras ditimbang menggunakan timbangan beras. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam menggunakan, lebih bersih, dan lebih praktis. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue, gunakan satuan kilogram dan gram.
Gambar pertama dibaca 5.200 gram atau 5 kilo dan 200 gram. Gambar kedua dibaca 4.600 gram atau 4 kilo dan 600 gram. Gambar ketiga dibaca 3.600 gram atau 3 kilo dan 200 gram. Ingat, satu garis kecil itu menunjukkan 200 gram. Gambar jagung yang pertama dibaca 3.000 gram atau 3 kilo dan 0 gram. Gambar jagung kedua dibaca 2.200 gram atau 2 kilo dan 200 gram. Gambar jagung ketiga dibaca 5.000 gram atau 5 kilo dan 0 gram. Selanjutnya, gambar ikan yang pertama dibaca 4.200 gram atau 4 kilo dan 200 gram. Gambar ikan kedua dibaca 5.600 gram atau 5 kilo dan 600 gram. Gambar ikan ketiga dibaca 2.000 gram atau 2 kilo dan 0 gram. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat halaman 105. Di sini kalian baca dengan suara nyaring, lalu kalian garis bawahi bagian-bagian yang penting supaya kalian mudah untuk mempelajarinya. Bacaan tersebut tentang Presiden ajak masyarakat gotong royong menanggulangi kebakaran hutan. Setelah kamu membaca cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? 2. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? 4. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Misalnya, nomor 1, pernyataan membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Jika kalian setuju, maka kalian beri centang di kolom setuju. Begitu juga sampai nomor 10. Coba kalian kerjakan sendiri. Sekian anak-anak video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.